Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan teman-teman, Altcoins Update hari ini kita mau review koin Polkadot. Udah lama banget ya, ini kita nggak ngecek Polkadot dan saya pikir kayaknya cukup menarik untuk di review ya, karena dari dulu Polkadot itu masih cukup banyak peminatnya. Nah teman-teman, sekalian mau remind, besok malam kita akan ada live streaming, atau lebih tepatnya hari ini ya, di hari Selasa malam akan ada live streaming. Nanti akan saya inform kembali untuk jamnya, bisa cek di Telegram untuk linknya juga. Alright, so teman-teman sekalian, let's dive into Polkadot. Jadi kalau teman-teman notice di sini proses Polkadot ya, sejauh ini terlihat cukup menarik guys. Ada beberapa faktor yang membuat ini terlihat menarik. Pertama, SNR ini bertahan dengan cukup baik sebagai support yang bisa dibilang cukup major ya untuk pergerakan dari Polkadot. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, proses penurunan pada Polkadot itu sebelumnya tampak membentuk sebuah pola ya, sebuah pola yang dinamakan dengan istilah falling wedge. Lalu pada akhirnya dia successfully breakout dan sekarang kita main di atasnya. Nah, teman-teman mungkin seandainya ada yang merasa ya bahwa wah ini ketinggalan nih, kemarin Polkadot ternyata lompat ya, harganya dari 3,7 something naik sampai 9,6 bahkan mendekati $10. Terus merasa kayak wah ini masih boleh nggak ya di-buy gitu. Nah, sebenarnya inilah proses yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan sebagai bagian dari discount price-nya. Jadi kalian lihat saat ini Polkadot telah mengalami retracement dan pullback setelah dia tertahan tepat pada SNR ini. Ya, jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya SNR lah ya. Mungkin saya akan marking seperti ini teman-teman. Dan ini di kisaran range price $9,5 ya. Kita ambil di sini, kemudian saya perkecil kali ya, biar nggak terlalu besar range-nya ya. Lebih kurang seperti ini guys. Jadi kalau kita ngelihat pada prosesnya Polkadot pada time frame weekly, yang membuat menarik adalah ada proses seperti liquidity sweep di sini. Jadi dia mengambil di bawah ya. Jadi harga di bawah turun, kemudian tiba-tiba dia rebound dengan sangat impulsif atau signifikan. Kondisi seperti ini biasanya sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh para whales untuk mereka mendapatkan lebih banyak likuiditas. Karena sederhananya begini guys, bayangkan ya, ini di harga sekitar 4,256 sebagai level atau area support yang sangat powerful lah selama beberapa waktu terakhir. Tiba-tiba wah ini breakdown nih ya, otomatis kan membuat orang berpikir bahwa ini adalah opportunity untuk sell short. Kemudian kalau trader kan istilahnya ngelihat wah ini BOS nih ya, ini break nih teman-teman sekalian. Kita ngelihat break of structure, dia create lower low, kemudian ini adalah retest kan terhadap SNR-nya. Wah ini opportunity lagi nih, sell short nih ya kan. Follow the trend, kemudian follow the trend line ya. Pokoknya selama dia di bawah trend line ya harga masih bisa turun lah, istilahnya kayak gitu. Nah, dengan kondisi dia break support, otomatis kan orang berpikir bahwa wah, support becomes resistance, dimanfaatkanlah oleh para retail, tapi di saat yang sama otomatis ada order sell yang masuk dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para whales sehingga reversal terjadi, order yang masuk untuk sisi demandnya lebih signifikan dan harga terbawa naik dengan sangat impulsif. Jadi kita bisa lihat di sini ya, more or less ini gambarannya guys. SNR $5,6 ya, berhasil di breakout setelah adanya rejection satu kali, lalu setelah dia breakout dia naik terus signifikan. Nah, sampai dengan hari ini kita belum melihat adanya retest terhadap level tersebut ya. Di sini saya akan marking. Saya akan ambil level $5,7 kali ya. Nah, ini ya sebagai range area SNR-nya. Kemudian kalau kita melihat dari struktur, teman-teman perhatikan harga rally kemudian mengalami pullback, meneruskan rally, mengalami pullback, meneruskan rally. Dan saat ini kita bisa lihat bahwa pullback major sedang terjadi. Ya, di sini sementara ini adalah small wave aja lah ya, bagian dari koreksi tipis ya terhadap satu swing yang berlangsung seperti ini. Oke, maka teman-teman dengan proses pullback yang sedang terjadi saat ini dikatakan atau saya katakan dengan istilah proses inducement ya, diperlukan untuk mengambil lebih banyak likuiditas atau mencari sellers ya di dalam market. Jadi dengan adanya sellers, otomatis whale saat ini punya cukup order lah untuk dimanfaatkan oleh mereka sebagai sarana mereka untuk buyback.
Nah, pertanyaannya adalah sudah buyback atau belum, ya kan? Nah, kita kan pengennya ngikutin flow-nya si bigger players nih atau whales gitu, ya. Di sini ada beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan. First, kita ngelihat ada trend line, ya kan, di bagian atas, which is ini berfungsi sebagai resistance-nya. Lalu kita lihat lagi di bawah juga sama. Sebenarnya ini ada proses pembentukan seperti falling wedge pattern. Jadi dia konsolidasi tapi cenderung menurun atau cenderung korektif. Biasanya ini bisa mengundang retail untuk melakukan transaksi sell short, melihat pergerakan pada time frame kecil seperti 4 jam, 1 jam. Mereka lihat struktur ini cenderung bearish sampai akhirnya kalau kita perhatikan saat ini ada satu titik ya di mana Polkadot tampaknya sudah mengalami reversal kembali, di mana high point ini ya ini sudah berhasil diambil guys. Jadi kita lihat di sini, ini adalah high point. Technically kita udah ngelihat harga mengalami market structure shift. Kita sudah lihat ada yang namanya proses higher high terbentuk setelah high point di sini. Lalu ini low point, dan saat ini kalau dia pullback ini berpotensi menjadi higher low-nya. Oke, dan kalau buat saya sih teman-teman sekalian ya, ini kalau dari perspektif daily dulu deh. Dari perspektif daily dulu. Pertama, kita masih berada dalam proses atau fase inducement-nya, which is kalau kita tarik Fibonacci from the top to the bottom, ini masih ada potensi kita bisa ngelihat yang namanya dead cat bounce ya. Jadi harga naik retrace 50% untuk kemudian dia turun kembali. Kalau Polkadot, ini dari perspektif untuk spot account ya, atau spot portfolio. Kalau teman-teman lihat Polkadot mampu mengalami retracement dan dapat kembali harga $5,7, saya pikir ini adalah area yang menarik untuk teman-teman consider sebagai sebagai area untuk teman-teman melakukan reakumulasi pada Polkadot. Nah, kemudian kalau dari perspektif futures, kita mau memanfaatkan Polkadot pada pergerakan jangka pendeknya. Maka yang kita butuhkan saat ini untuk Polkadot adalah setelah dia terlihat mampu claim previous high ini, untuk kemudian dia breakout. Lalu kita lihat di sini ini ada demand internal ya, atau demand minor yang saat ini sedang dites beberapa kali, namun belum berhasil di breakdown ya. Dites beberapa kali dan masih memberikan reaction. Nah, tampak di sini bisa membentuk yang namanya descending triangle pattern. Nah, kalau teman-teman ternyata melihat Polkadot malah gagal mempertahankan demand ini dan malah cenderung breakdown, it means posisi Polkadot belum ready untuk benar-benar rebound kembali. Sementara kalau teman-teman pengen cari setup untuk long, technically saat ini secara struktur kita ngelihat memang dominannya itu masih di bull ya. Kalau kita lihat berdasarkan pergerakan dari tanggal 23 Januari. Saya rasa pergerakan 2 minggu lebih ya, ini masih bisa di follow up dengan baik hingga pergerakan hari ini. Jadi memang secara tren kalau kita lihat dalam ya hitungan berapa bulan ini ya, ini jatuhnya udah sekitar 42 hari atau sekitar 1 bulan. Tendensinya Polkadot tuh cenderung turun gitu kan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir, tendensinya itu cenderung naik. Ya, cenderung bullish gitu. Nah, sekarang untuk kita mendapatkan konfirmasi ya, apakah ini adalah potensi higher low-nya setelah dia mengalami proses koreksi. Jadi jatuhnya seperti ini guys. Ini adalah primary push ya, kita ngelihat, dan di sini adalah bagian dari retracement-nya atau bagian dari koreksinya. Nah, bisa saja seperti ini. Jadi jatuhnya nanti ini adalah high point, kemudian di sini adalah low point, dan di sini berpotensi menjadi higher low. Sehingga push yang sesungguhnya ya kalau kita ngelihat secara swing itu seperti ini. Nah, ya untuk dia potensi create higher high. Belum lagi dari perspektif time frame weekly yang menurut saya cukup baik. Ini bisa ditujukan untuk proses pembentukan next higher low-nya. Namun untuk itu kita butuh konfirmasi, dan konfirmasi yang saat ini kita butuhkan adalah berdasarkan atau bergantung dari apa yang kita bisa lihat pada time frame hourly-nya atau time frame lebih kecilnya. Nah, sekarang kita udah ngelihat nih proses harga cenderung tertahan, dia create lower high, tapi di saat yang sama dia bertahan dan create istilahnya low point yang sama gitu ya, dia mantul-mantul di situ. Kita lihat ada doji, kemudian ada konfirmasi, di sini ada bullish engulfing, dan saat ini kalau kita gunakan time frame lebih kecil seperti 1 jam misalnya, sebetulnya di sini ada satu buah indikasi yang sangat menarik. Ya, kita bisa lihat terdapat yang namanya V formation atau market structure shift after this attempt ya, atau percobaan untuk membawa harga pada si Polkadot untuk bergerak lebih rendah, namun gagal dan akhirnya dia malah mengalami reversal. Nah, secara pergerakan jangka pendek kita ngelihat di sini dia mengalami retracement, maka kita bisa gunakan Fibo retracement di sini.
ya, dan kita dapatkan area Fibonacci Golden Ratio 61.8% dengan 71% itu juga dekat dengan area fair value gap-nya. Nah, ini sebenarnya jadi sangat menarik ya. Kita butuh tahu dulu apakah Polkadot di sini benar-benar bisa manage ya area ini dengan baik. Jika seandainya demikian dia mampu, kita ngelihat ada strong candle ya menunjukkan bahwa harga sudah kembali bullish ya, atau bisa dibilang demand areanya itu di respect oleh buyers dan buyers masuk kembali dari sana. Nah, itu saya pikir akan jadi peluang untuk teman-teman entry long position ya. In case kita lihat itu, atau kita lihat harganya ternyata hanya terkonsolidasi. Jadi persiapan seperti dia sedang building order. Namun kalau itu belum terjadi, maka teman-teman harap bersabar karena tekanan jualnya serta closing candle pada jam 11 tadi menunjukkan pergerakan harga cenderung membentuk yang namanya bearish engulfing. Nah, dengan kondisi ini ada satu dilema bagaimana jika Polkadot itu hanya konsolidasi. Jadi Anda harus punya concern juga bahwa Polkadot ternyata cuma konsolidasi nih. Berarti kalau Polkadot konsolidasi, no break, no entry. Ya, sekiranya seperti itu teman-teman sekalian. Oke, semoga kiranya apa yang saya sampaikan di sini cukup jelas ya. Sebetulnya bias Polkadot secara keseluruhan, terutama untuk time frame besar, itu tendensinya lebih ke bullish. Namun, tetap kita harus menyadari bahwa tekanan jual yang disebabkan oleh pergerakan di time frame 4 jam itu masih ada. Hanya saja saat ini ada beberapa upaya lah buyers untuk kembali flip lower time frame untuk kembali dalam on track menjadi bullish lagi. Nah, kalau di lower time frame sudah valid bullish diiringi dengan higher time frame juga dia kembali valid bullish, ini artinya Polkadot akan siap untuk rally kembali. Nah, namun teman-teman tidak perlu khawatir apabila seandainya ternyata kita tidak dapat setup yang proper ya untuk kita entry, maka alternatif option yang teman-teman bisa ambil adalah memanfaatkan retracement berikutnya di $5,7 untuk Anda melakukan akumulasi kembali pada spot portofolionya ya. Ini buat teman-teman yang ada planning untuk nge-keep Polkadot sampai dengan next halving. Ya, jadi concern saya adalah satu, kita ngelihat di sini berpotensi membentuk yang namanya descending triangle, and if that happens, it means ada possibility kita ngelihat Polkadot turun kembali ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ya mungkin secara setup kali ya, mudah-mudahan terpresent lah ya dengan proper sehingga kita bisa manfaatkan dengan baik. Tapi kalau misalkan memang dia harus turun dulu ya, sebenarnya nggak ada masalah juga. Teman-teman bisa aja sell short dan memanfaatkan progress yang ada pada time frame hourly-nya. Alright, so teman-teman sekalian, informasi yang saya deliver lebih kurangnya seputar Polkadot seperti itu. Teman-teman bisa mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan dan dapat value dari apa yang saya sharingkan di dalam video ini. Besok kita berjumpa pada live streaming dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers guys, bye bye.